Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Yusuf Effendi. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang miskonsepsi pada materi reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Presentasi hari ini didasarkan pada artikel yang berjudul Identifying Alternative Conceptions of Chemical Kinetics Among Secondary Schools and Undergraduate Students in Turkey yang ditulis oleh Gultekin Çakmakçı. Pernyataan miskonsepsi yang pertama adalah a rise in temperature does not affect the rate of exothermic reaction, atau peningkatan suhu tidak akan mempengaruhi kecepatan reaksi exotherm. Dalam hal ini, siswa menyatakan karena reaksi melepaskan panas, maka peningkatan suhu tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Tetapi, jika reaksi menyerap panas dari lingkungan, laju reaksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Karena peningkatan suhu akan meningkatkan laju reaksi, seperti pada teori faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, di sini siswa hanya menganggap ketika suhu ditingkatkan, maka yang dapat berubah hanya reaksi endotherm saja, dan tidak dapat merubah reaksi exotherm. Padahal faktanya, peningkatan suhu pada reaksi exotherm dapat berpengaruh dan dapat dikaji berdasarkan dua faktor, yaitu faktor laju reaksi dan faktor keseimbangan kimia. Jadi, dengan peningkatan suhu pada reaksi exotherm dapat mempercepat ataupun memperlambat kecepatan reaksinya. Kemudian, pernyataan miskonsepsi yang kedua adalah an increase in temperature decrease the rate of exothermic reactions, atau peningkatan suhu akan menurunkan kecepatan reaksi exotherm atau memperlambat reaksi. Dalam hal ini, siswa menyatakan karena reaksinya exothermic, peningkatan suhu akan mempengaruhi ruas reaktan dan memperlambat laju reaksi. Reaksinya melepas panas, maka dari itu peningkatan suhu akan memperlambat laju reaksi. Pernyataan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kasus ini hanya terjadi pada reaksi kesetimbangan saja. Dan siswa sering salah menerapkan prinsip kesetimbangan Le Chatelier yang terdapat batasan dalam penggunaannya. Siswa itu sering menggeneralisir prinsip Le Chatelier ini untuk semua reaksi eksotermik. Padahal, tidak semua reaksi eksoterm itu merupakan reaksi kesetimbangan. Dalam hal ini, siswa tidak bisa menerapkan prinsip pada suatu kasus reaksi. Kemudian, pernyataan miskonsepsi yang ketiga adalah exothermic reactions occur faster than endothermic reactions. Atau reaksi exotherm terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan reaksi endothermic. Dalam hal ini, siswa mengatakan reaksi exothermic lebih cepat karena tidak membutuhkan energi dan terjadi secara spontan. Padahal faktanya, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh faktor-faktor laju reaksi, seperti suhu, luas permukaan, konsentrasi, dan katalisator yang nanti ada hubungannya dengan energi aktivasi dan tumbukan antar partikel. Sedangkan, kespontanan reaksi tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. Dalam hal ini, siswa tidak bisa membedakan prinsip kinetika dengan prinsip termodinamika. Nah, dari miskonsepsi-miskonsepsi yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan menunjukkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi, dalam melihat satu reaksi, kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi reaksi. Kemudian yang kedua, mengatakan batasan-batasan dari suatu prinsip. Karena terkadang suatu prinsip itu tidak bisa diterapkan untuk semua reaksi. Yang ketiga, mengatakan bahwa kelajuan reaksi berhubungan dengan konsep kinetika. Kemudian, mengajarkan
perbedaan antara konsep kinetika dengan konsep termodinamika. Karena seperti kasus tadi, siswa itu tidak bisa membedakan antara konsep kinetika dengan konsep termodinamika dan mereka sering tertukar-tukar atau tercampur-campur konsepnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.